Gadis kecil ini namanya Yon, dan ayahnya yaitu kapten kapal. Gadis kecil ini selalu ditinggalkan sang bokap berlayar, dan dia juga lupa gimana wajah sang bokap. Mendengar berita, bokap sudah check out, Yon kecilnya menangis. Beberapa bulan kemudian, nyokap juga ikut check out. Bagaimana nasib gadis kecil ini ditinggal kedua orang tuanya, sebatang kara untuk melanjutkan kehidupan. Sejak saat itu, dengan tatapan kosong, dia berjanji kepada diri sendiri, saya Yon akan menjadi anak yang kuat dan tahan banting, dan akan jadi wanita hebat dan tangguh. 33 tahun kemudian, di usianya yang sangat matang dan pengalaman hebat, terlihat dia menggunakan kacamata hitam. Kini dia sudah jadi pengacara ternama. Kehebatannya menyelesaikan kasus-kasus besar. Banyak perusahaan-perusahaan besar membayar mahal untuk menggunakan jasanya. Dia berjuang sendiri dari sejak ditinggal kedua orang tuanya. Dia juga hidup sendiri tanpa ada laki-laki yang membuatnya tertarik. Hari itu, ketika sedang menangani kasus pemerkosaan, Yan menyarankan, lebih baik kasus ini jangan diteruskan. Sudah dipastikan kalah. Dia adalah anak sultan. Apalagi jika kasus ini sampai tersebar, justru putrinya lah yang akan menanggung malu. Mendengar itu, ibunya marah. Yan yang belum berkeluarga tak akan paham bagaimana hancurnya perasaan seorang ibu waktu tahu kalau anaknya yang ia urus dari bayi sampai sebesar ini. Dan bindot orang biadab ini, ibunya sangat kecewa berat. Anaknya berusaha menenangkan ibunya, namun karena sadar diri keluarganya tidak akan bisa menang melawan anak sultan, ibunya pun dengan wajah kecewa terpaksa memilih jalan damai. Selesai kasus, Yan melihat seniornya. Senior menasihati, sebagai pengacara, harusnya Yan lebih punya hati nurani, bukan malah menindas yang lemah. Dengan santai Yan menjawab, pengacara harus rasional. Kalau orang kelas bawah tidak mungkin menang lawan orang kelas atas, terus ngapain berjuang buang-buang waktu. Mendengar itu, seniornya cuma hanya terdiam. Pada saat latihan tinju, temannya menasihati untuk mulai memikirkan cinta dan mencari pasangan kekasih. Di umur mau menyentuh 40, sebaikan Yon harus berkeluarga. Ia menganggap mending sendiri lebih bebas, kalau punya kekasih jadi ribet. Kebanyakan lelaki itu buaya. Malam harinya Yan bertemu dengan klien pengusaha. Karena Yan sering menangani proyek besar dan tahu seluk memeluk berbagai macam proyek di Korea tanpa basa-basi, si klien minta bantuan Yan untuk mengurus penggusuran rumah susun warga, agar proyek pembangunan apartemen mewahnya bisa selesai lebih cepat. Sebagai pembayaran awal, si klien memberikan kunci mobil dan kartu belanja VIP. Dengan kartu itu, Yan bisa belanja sepuasnya. Tanpa ragu Yan pun bersedia membantu. Setelah sarapan, Yan pergi mengunjungi makam tempat penyimpanan abu ibunya. Di depan makam, dengan bangga, Yan menunjukkan surat promosi kerja ke Amerika Serikat. Yan sangat senang. Sebentar lagi, mimpinya untuk jadi pengacara sekelas internasional akan jadi kenyataan. Pas pulang dengan jalanan kurang lampu, kemungkinan token listriknya habis. Lampu jalanan gelap gulita. Dia menabrak mobil yang berpapasan. Saat tersadar, dia linglung, ada di mana sekarang, dan tempat apa ini? Ke suatu lobi serba putih. Waktu bertemu resepsionis dan diperiksa nama serta tanggal lahirnya, resepsionis kaget, lalu menyuruh menunggu sebentar. Di ruangan atasan, resepsionis melapor, ada kesalahan dalam penginputan data jadwal kematian Yan tertukar. Harusnya Yan mati di tahun 2054, bukan sekarang. Mendengar laporan itu, atasan yang bernama Lee marah-marah. Beruntung Lee dapat ide. Ia memanggil Yan, kemudian menjelaskan masalah yang sedang terjadi. Ketika tahu kalau dia baru aja mati, Yan panik ketakutan. Lee pun mencoba menenangkan. Gak perlu khawatir, dia punya solusi agar Yan bisa hidup lagi. Kebetulan kemarin, ada wanita yang memilih mati lebih cepat, padahal usianya masih tersisa 1 bulan lagi. Kenapa Yan gak coba gantiin wanita itu?
Lewat program khusus, bila berhasil menjalani sisa hidup selama 1 bulan dan lulus masa percobaan, maka arwah Yeon akan dikembalikan ke tubuh aslinya yang sekarang sedang koma di rumah sakit. Karena cita-citanya masih belum terwujud, tanpa banyak bertanya, Yeon langsung menjawab, dia mau. Resepsionis selalu meminta Yeon berdiri dalam lingkaran, kemudian mengirimnya kembali ke bumi. Ketika membuka mata, Yeon syok sekarang dia berada di tubuh emak-emak. Waktu melihat ada pria muncul dari kamar mandi, Yeon teriak ketakutan. Ternyata pria itu adalah suami Yeon di kehidupan ini. Dia bernama Sung. Saat tahu kalau dia juga punya 2 anak, Yeon makin kaget. 1 putri remaja bernama Hanel, dan 1 putra kecil bernama Gang Yo. Untungnya keluarga Yeon tak curiga. Mereka menganggap ibu bersikap aneh, pasti gara-gara habis nonton film horor. Yeon yang masih syok pun kabur keluar rumah, lalu teriak ke langit. Dia protes, kenapa Lee nggak ngasih tahu kalau dia bakalan jadi ibu rumah tangga. Tak lama kemudian, di halte setelah mengantar Gan Yu sampai naik bis, Yeon diajak teman-temannya pergi ke pabrik untuk mencari kerja sampingan. Waktu mau pulang, dia juga dipaksa ikut nongkrong bareng. Di cave melihat kelakuan teman-temannya, Yeon makin stres. Ia lalu ke toilet untuk menenangkan diri. Dalam toilet, tiba-tiba Lee muncul. Karena udah nggak tahan, Yeon memohon dikembalikan ke tubuh dan kehidupan aslinya. Namun Lee mengingatkan, sesuai kesepakatan awal, selama 1 bulan ke depan, Yeon harus lulus masa percobaan di tubuh ini dulu. Daripada terus-terusan stres, kenapa Yeon nggak coba belajar, bersyukur dan nerima keadaan? Mendengar itu, Yeon cuma bisa cemberut. Di rumah setelah menganalisa kehidupan keluarga barunya, akhirnya Yeon memutuskan untuk mulai menerima keadaan, seperti saran Lee. Tapi pas lagi belanja di supermarket, limit kartu kredit suaminya ternyata nggak cukup. Tak lama kemudian, teman Yeon menelpon dan bilang kalau Gang Yo udah pulang sekolah dari tadi. Sekarang dia lagi nunggu di taman. Yeon pun buru-buru menjemput. Beruntung selama lupa, teman Yeon mau membantu menjaga Gang Yo. Pada sore saat baru pulang, Sung dan Hanel bingung kenapa makan malamnya cuma daging doang. Melihat kedatangan mereka berdua, Yeon nyuruh duduk, jangan bawel. Di kamar waktu mau tidur, mendadak Sung ngajak kue-kue. Di situ Yeon mulai panik, karena ini pertama di kehidupan ini. Karena ketakutan, Yeon langsung melintir tangan Sung, sambil mengancam akan melaporkan suaminya itu atas tuduhan pemerkosaan. Biar nggak macam-macam, Yeon memilih tidur di sofa. Besoknya di kantor, saat sedang istirahat, Sung curhat ke temannya soal sikap aneh Yeon. Akhir-akhir ini, dari cerita Sung, temannya bilang mungkin di luar sana Yeon punya selingkuhan. Mendengar itu, Sung gak percaya. Dia yakin istrinya wanita setia. Di tengah obrolan, atasan yang bernama Choi lewat. Sung lalu menghampiri dan menunjukkan rancangan proyek peredam suara untuk kereta. Melihat ide brilian itu, bukannya mendukung, Choi malah menyuruh Sung fokus saja ke proyek jalan trotoar yang lebih menguntungkan perusahaan. Sung pun kecewa. Di sisi lain, terlihat Yeon sedang nongkrong sama teman-temannya. Temannya memberitahu, mereka semua harus kompak menolak proyek pembangunan apartemen mewah karena akan menggusur rumah susun warga setempat. Mendengar kabar barusan, seketika Yeon ingat, di kehidupan aslinya, dia bekerja untuk klien kaya yang ingin membangun apartemen mewah itu. Yeon lalu bergegas pergi ke rumah aslinya untuk mengambil berkas-berkas penggusuran. Sesampainya di rumah, setelah menemukan berkasnya sebelum pergi, Yeon baru ingat dia pernah dikasih kartu belanja. Karena pengen banget belanja, Yeon pun ke mall lalu membeli baju dan tas mahal. Pas mau bayar, si kasir curiga, kenapa nama Yeon beda sama nama di kartu VIP-nya. Di sisi lain, di sekolah saat sedang istirahat, Hanel papasan sama kakak kelas ganteng bernama Gyung. Gyung di situ ngajak kenalan. Setelah berpisah hati, Hanel berbunga-bunga. Sementara di rumah, sepulang sekolah, Gang Yo membawakan obat untuk Yeon. Dia mengira akhir-akhir ini sikap ibu aneh, pasti gara-gara lagi sakit. Awalnya Yeon nolak, tapi pas melihat muka polos tuh bocil,
Akhirnya dia mau minum obatnya. Malam hari sepulang kerja, Sung mengajak diskusi masalah kemarin malam. Sambil marah-marah, Sung menuduh Yun selingkuh. Karena Yun gak mau jawab, Sung ngambek terus masuk kamar. Tak lama kemudian, Handal juga pulang dan menyuruh dibuatkan makan. Melihat sikap kurang ajar Handal, Yun langsung ngomelin. Mereka berdua pun berdebat. Di tengah perdebatan, Sung keluar, lalu bertanya, dari mana Yun dapat uang untuk belanja barang-barang mewah? Pasti dari selingkuhan. Di luar tiba-tiba ada polisi datang, meminta Yun ikut ke kantor polisi. Di kantor Yun diinterogasi soal kartu belanja VIP yang namanya beda. Beruntung Sung berhasil membela. Melihat perjuangan suaminya, perlahan-lahan Yun seperti mulai jatuh hati. Saat sedang merenung, mendadak Lee muncul menegur. Lee kecewa cuma dalam 44 jam, 14 menit, 28 detik aja Yun udah bikin banyak masalah untuk keluarga ini, terutama ke suami. Dengan tegas, Lee memperingatkan agar bersikap lebih baik lagi. Jika masih terus membuat masalah dan merepotkan suami, maka dia akan menggantikan Yun dengan kandidat lain. Mendengar peringatan itu, Yun terdiam. Sepulang ke rumah, Sung terlihat gak marah sama sekali. Ia justru minta maaf. Sebagai suami, selama ini dia jarang ngajak jalan-jalan untuk belanja baju-baju bagus. Sung janji mulai sekarang dia akan lebih perhatian. Dan tak akan membiarkan orang lain ngatain penampilan istrinya jelek. Mendengar ucapan Sung, Yun tersipu malu. Esok hari waktu pulang kerja, Sung bilang kalau besok kantornya mengadakan pesta. Sung pengen banget sekali-sekali Yun ikut menemaninya datang ke acara kantor. Keesokan malamnya, di pesta kantor, Sung kaget melihat istrinya sangat cantik. Dengan percaya diri, Sung memperkenalkan Yun kepada Bupati. Saat Sung ingin menyampaikan idenya tentang proyek peredam suara kereta, tiba-tiba Choi muncul. Choi yang gak mau kalah saing, berusaha mengalihkan pembicaraan dan ngajak makan. Di meja makan, Choi terus cari muka di depan Bupati. Karena kesal ide suaminya tak pernah didengarkan, Yun nekat memotong pembicaraan. Dia ngomong ke Bupati kalau proyek Choi nggak penting. Daripada anggaran dana kota digunakan untuk mengurus proyek tak berguna, lebih baik Pak Bupati membangun fasilitas peredam suara stasiun agar penumpang kereta merasa lebih nyaman. Toh ujung-ujungnya, jika masyarakat senang, popularitas Pak Bupati akan ikut naik. Sung pun panik lalu berusaha menahan istrinya. Namun di luar dugaan, Bupati justru tertarik dan minta Choi segera membuat rincian perhitungan proyeknya besok. Sambil menatap Sung dengan sinis, Choi terpaksa menuruti perintah Pak Bupati. Akibat kejadian tadi, selesai makan, Sung dan Yun berantem. Waktu mau pulang, Choi datang. Choi yang kesal lalu menghina Yun. Mendengar istrinya dihina, Sung langsung nonjok tuh bocah. Demi melepas penat, Sung mengajak Yun mampir ke kedai. Saat sedang minum-minum, Yun bilang dia khawatir Sung bakalan dipecat gara-gara mukul atasannya. Sung pun berusaha menenangkan, baginya pekerjaan memang penting. Tapi jika wanita yang sangat dia cintai dihina orang lain, tak peduli walaupun itu bosnya sekalipun, dia tetap akan menghajarnya. Mendengar kalimat romantis suaminya, Yun baper. Sepulang ke rumah, lagi-lagi bocah berdua tidurnya misah. Sung yang lagi mabuk tidur di sofa, sementara Yun tidur bareng Gang Yo. Ketika ingin tidur, Yun kaget tiba-tiba Gang Yo meluk. Ini pertama kalinya dia merasakan pelukan hangat dari seorang anak. Keesokan paginya, Yun lagi masak nasi. Hanel minta uang buat jalan-jalan sama temennya pulang sekolah nanti. Karena kebiasaan dimanja dikit-dikit minta uang, dengan tegas Yun bilang, mulai sekarang jika mau uang jajan, Hanel harus mulai belajar kerja, bantuin orang tua. Nggak ada kerja, nggak ada uang. Hanel yang kesal langsung berangkat sekolah. Malamnya Yun mengajak Gang Yo main ke pasar malam. Pas lagi lari-larian, tuh bocil jatuh. Untungnya ada orang yang nolongin. Tak lama kemudian, ibu-ibu lewat lalu menegur si bapak. Ternyata bapak ini sudah 1 bulan belum bayar sewa lapak pasar.
Karena belum ada uang, si bapak minta maaf dan memohon diberi keringanan waktu. Tapi si mami tak peduli. Pokoknya malam ini juga bapak harus angkat kaki dari sini. Di tengah keributan, Yan datang. Melihat perlakuan semena-mena pada warga miskin, Yan yang punya pengalaman bertahun-tahun menjadi pengacara dengan mudah membongkar kasus korupsi ibu itu di depan semua orang. Sambil menunjuk ke arah tower komunikasi, Yan berkata, dia tahu selama ini mami diam-diam menerima uang dari perusahaan komunikasi senilai ribuan won per tahun. Uang itu harusnya dibagikan ke seluruh warga yang tinggal di sekitar tower. Ia mengancam bila tak ingin dilaporkan, mami harus minta maaf ke si bapak. Si mami pun terdiam malu, kemudian minta maaf dan pergi. Melihat keberanian Yan, semua orang bertepuk tangan. Mereka tak menyangka, ibu rumah tangga biasa seperti Yan ternyata mengerti hukum. Besok paginya, setelah Hanel selesai membantu kerjaan rumah, sesuai perjanjian, Ian memberikan uang jajan. Sebelum pergi, Hanel bilang hari ini dia pulang telat karena mau main sama temennya. Sepulang sekolah, Hanel diajak main ke rumah si kakak kelas ganteng, yaitu Gyung. Kebetulan hari ini gak ada orang di rumah. Waktu Gyung ingin mencium Hanel, sadar ada kamera merekam. Ternyata Hanel dijebak. Tak lama kemudian, teman-teman Gyung muncul mengepung. Meski sudah berusaha kabur, namun sayang Hanel tak bisa melawan. Gadis remaja itu akhirnya dilecehkan. Sore hari di rumah, Yan bingung kenapa Hanel pulang. Langsung masuk kamar sambil nangis. Ketika diperiksa, Yan kaget banyak sekali luka memar di sekujur tubuh Hanel. Hanel yang tak sanggup bicara, hanya bisa menangis sekencang-kencangnya. Setelah tenang, barulah dia menceritakan kejadian tadi. Hati Yon hancur. Esok hari di sekolah, terlihat kepala sekolah sedang mengadakan mediasi antara pihak Haul dan pihak Gyung. Sepanjang diskusi, pengacara Gyung terus mengintimidasi dan bilang kalau kejadian kemarin cuma kesalahpahaman aja. Dia harap Yeon tak memperpanjang masalah ini. Sebagai permintaan maaf, pihak Gyung akan memberikan uang tutup mulut. Hati Yeon terasa begitu perih. Sambil menahan air mata, dia izin ke toilet sebentar. Di toilet dia gemetar dan menangis. Sejadi-jadinya, ia teringat betapa brengseknya dia di kehidupan aslinya. Kini dia merasakan karma. Ternyata beginilah rasanya sakit hati seorang ibu. Di tengah kesedihan, Hanmel masuk lalu bilang kalau dia tak ingin memperpanjang masalah ini. Dia akan berusaha ikhlas, karena bagaimanapun juga orang miskin seperti mereka tak akan pernah bisa menang melawan orang kaya. Mendengar itu, dengan tegar Yan berkata-kata, siapa orang yang tak punya uang tak boleh berjuang. Yan lalu menggandeng tangan putrinya kemudian mengajak kembali ke ruangan. Ketika diskusi dilanjutkan, si pengacara terus menyudutkan. Bahkan kepala sekolah juga berpihak pada Gyung. Awalnya pengacara terlihat sombong. Dia yakin menghadapi ibu-ibu rumah tangga biasa pasti akan mudah. Tapi tiba-tiba Yeon mengeluarkan HP-nya sambil bilang, asal kalian tahu, dari awal datang ke sini, dia telah merekam seluruh pembicaraan ini skakmat. Sekarang posisi sudah berbalik Gyung. Pengacara dan kepala sekolah pun panik. Bagi Yeon tak ada yang namanya damai. Dengan tatapan tajam, Yeon bersumpah akan membuat Gyung merasakan penderitaan seperti di neraka. Bahkan jika Gyung kabur ke luar negeri pun, Yeon tetap akan terus menyebarkan kebusukan ini di internet dan seluruh sosial media, hingga nama Gyung di mata dunia hancur sehancur-hancurnya. Ia juga akan menghancurkan karir si pengacara dan akan melaporkan kepala sekolah ke lembaga kode etik. Waktu Yeon mau pergi, karena kesal, Gyung memaki-maki terus ngajakin ribut. Yeon yang jago bela diri pun langsung ngasih tuh bocah pelajaran. Setelah urusan selesai, Yeon dan Hanel duduk bersama di taman. Hanel lalu memeluk Yeon. Tadi ibu keren banget. Sangat keren. Di momen itu, hubungan mereka berdua mulai akrab.
Ya. Saat sedang memandangi keluarganya dari balkon, tiba-tiba Lin muncul. Lin mengingatkan kalau waktunya hanya tinggal tersisa hitungan hari lagi. Mendengar itu, Yan sedih dan kepikiran bila nanti dia tak ada. Bagaimana nasib anak-anaknya? Lei pun menasehati di sisa waktu ini. Sebelum pergi, lebih baik Yan membimbing anak-anak agar bisa hidup mandiri. Siangnya di kantor. Ketika istirahat, Choi memberikan surat mutasi atau pemindahan untuk Sung. Mulai bulan depan, Sung akan dipindahkan ke kantor cabang luar negeri. SUNJ pun minta maaf soal kejadian kemarin sambil memohon agar Choi mengizinkannya tetap kerja di sini. Tapi respon Choi dingin. Dia malah memaki-maki Sung. Beruntung Sung masih bisa menahan diri. Malam hari, karena sisa waktunya tinggal sedikit lagi, Yan mengajak Sung kencan berdua. Saat sedang mengobrol mesa, Sung cerita bulan depan dia akan dipindahkan ke luar negeri. Mendengar kabar barusan, Yan merasa bersalah. Seandainya kemarin dia tak ikut campur urusan pekerjaan suaminya, mungkin ini tak akan terjadi. Mereka berdua lalu bergenggaman tangan dan saling menguatkan satu sama lain. Besoknya tanpa sepengetahuan Sung, Yan janjian ketemuan sama Choi di cafe. Sebelum ke sana, Yan sudah menyelidiki latar belakang Choi terlebih dahulu. Awalnya Yan pura-pura sedih, sambil memohon agar Choi membatalkan kepindahan suaminya. Tapi karena Choi tetap nolak, akhirnya Yan menunjukkan sifat aslinya. Asal Choi tahu, Yan pernah menangani banyak sekali kasus proyek, bahkan dia sudah hafal hampir semua proyek besar di seluruh Korea. Dia juga tahu, Choi pernah terlibat kasus korupsi berbagai proyek. Yan mengancam, lebih baik kepindahan suaminya dibatalkan daripada Choi masuk penjara. Choi yang takut dilaporkan pun panik dan menuruti permintaan Yan. Di sisi lain, sepulang sekolah, pas Gang Yo lagi jajan di warung, tiba-tiba anak kecil itu jatuh pingsan. Setelah dapat kabar, Sung dan Yan buru-buru ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, dokter memberitahu bahwa Gang Yo menderita penyakit mata langka. Penyakit ini adalah penyakit turunan. Jika sampai telat ditangani, maka bisa buta. Satu-satunya cara mencegah hanya dengan operasi mendengar. Ucapan dokter Yan shock seketika. Dia teringat masa kecilnya dulu. Waktu kecil, Yan juga pernah menderita penyakit mata itu. Di atap rumah sakit, Yan menangis kebingungan, lalu bertanya pada Lee, kenapa Gang Yo bisa menderita penyakit mata turunan? Sepertinya padahal dia tak punya hubungan darah. Dengan perlahan Lee menjelaskan, meski Yan cuma ibu sementara, tapi cerita hidup dan semua hal tentang Yan ikut terbawa ke dalam kehidupan ini. Yan pun semakin menangis. Saat Sung datang, dia langsung memeluk berusaha menenangkan istrinya. Malam hari Yan tidur di samping Gang Yo. Sambil memeluk putra kecilnya itu, Yan menceritakan tentang masa lalunya dulu. Bahkan sampai sekarang, dia sangat membenci ayahnya. Karena dari kecil, sering ditinggal pergi berlayar, dia jadi tak ingat bagaimana wajah ayah. Dia hanya ingat kalau ayah adalah pria jahat. Yan dendam gara-gara ayah meninggal. Ibu jadi sakit-sakitan, lalu ikut meninggal juga dan dia harus hidup sebatang kara dulu. Yan berjuang mati-matian menjalani kerasnya hidup sendirian sampai bisa sukses. Namun meski sudah sukses, anehnya dia selalu merasa kesepian. Kini setelah bertemu Gang Yo, Hanil, dan Sung, dia jadi sadar kebahagiaan yang selama ini dia cari bukanlah uang, tapi keluarga. Pagi-pagi ketika sedang menunggu Gang Yo operasi, mendadak Lee muncul. Melihat Lee, Yeon sadar waktunya sudah tiba. Tapi saat taksi datang menjemput, Yeon memohon diberi waktu sebentar lagi, sampai Gang Yo sadar dari operasi. Ia tak ingin pergi begitu aja tanpa berpamitan dengan anak-anaknya. Sayangnya Lee tak bisa mengabulkan permintaan itu. Meski sangat menyayangi mereka, namun ini tetap bukan kehidupan asli Yeon, karena masih belum siap berpisah. Yeon pun nekat kabur. Apa? Melihat Yeon terus memohon,
Li Lulu lalu memberi kesempatan untuk berpamitan. Di rumah sakit, Yeon langsung memeluk Hanel. Ia berpesan agar Hanel jadi kakak yang baik. Hanel kemudian pamit berangkat sekolah, tanpa tahu kalau sang ibu akan pergi untuk selamanya. Yeon lalu menghampiri Gang Yo yang baru sadar dari operasi. Sambil menangis, Yeon berkata dia harus pergi. Selama ibu tak ada, Gang Yo jangan nakal dan harus nurut sama kakak. Terakhir Yeon menemui Sung. Ia minta maaf, selama ini telah membuat banyak masalah. Mungkin terdengar aneh, tapi baru kali ini dia merasakan jatuh cinta. Bagi Yeon Sun adalah cinta pertamanya. Seandainya nanti dia pergi, tolong jaga anak-anak. Karena mengira Yeon cuma ingin keluar sebentar, Sung hanya terdiam. Selesai berpamitan, dengan berat hati, Yeon pun pergi, meninggalkan keluarganya. Kembali ke kehidupan aslinya, terlihat Yeon sedang berada di rumah sakit, baru sadar dari koma. Detik itu juga, Yeon langsung buru-buru pergi ke rumah sakit tadi, tempat Gang Yu dioperasi. Namun saat sampai, ternyata Gang Yu tak ada. Anehnya waktu mencari ke rumah, lagi-lagi keluarga itu tak ada. Hati Yeon pun perih. Padahal ingatan tentang keluarga itu masih terasa jelas, seakan baru berpisah sebentar. Di hal tipis, akhirnya dia sadar. Mungkin semua kenangan ini hanya mimpi. 1 bulan berlalu, sifat Yeon sekarang terlihat sudah berubah. Hari itu Yeon menemui seniornya dan memberikan file berisi berkas-berkas kasus penggusuran rumah susun. Warga lalu meminta senior mengambil alih kasus ini. Ia yakin orang baik seperti senior pasti akan berpihak ke warga miskin. Untuk sementara, Yeon ingin mengambil cuti. Dia juga sudah tak mau lagi menjadi pengacara kejam, yang tega melakukan berbagai macam cara, cuma demi mengejar uang. Beberapa hari kemudian, Yeon memutuskan pindah rumah. Waktu sedang berkemas, dia tak sengaja menemukan kotak berisi barang peninggalan kedua orang tuanya. Saat melihat-lihat album foto kenangannya bersama ayah dan ibu, Yeon baru sadar. Sosok Lee yang muncul dalam mimpinya selama ini ternyata adalah ayahnya sendiri. Tak. Keesokan harinya, setelah pindah rumah, Yeon pergi liburan untuk menghibur diri. Sebelum pesawat berangkat, ketika Yeon sedang mencari nomor kursi, tiba-tiba ada bocil menyapa. Tak lama kemudian, kakak sama bapaknya datang ngomelin tuh bocil dan minta maaf kalau anaknya agak songong. Kebetulan mereka duduk satu baris dengan Yeon. Melihat keluarga itu, Yeon terdiam mematung. Ternyata kehidupannya kemarin bukan mimpi. Saat pesawat berangkat, si bocil cerita, mereka sedang ingin pergi liburan untuk menghibur diri, karena ibunya baru aja meninggal dunia. Lagi-lagi kebetulan tempat liburan Yeon dan mereka sama. Mendengar itu, Yeon nyengir.